Penasaran gak sih, gimana caranya tetap bisa berhaji walaupun kondisi fisik gak memungkinkan? Atau, gimana caranya berbakti sama orang tua yang udah wafat, tapi pengen banget naik haji? Jawabannya ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang badal haji. Apa itu badal haji? Siapa aja yang boleh dibadalkan hajinya? Gimana hukumnya dalam Islam? Dan yang paling penting, gimana sih tata caranya yang benar? Jadi tonton video ini sampai habis ya, karena informasi yang bakal gue share ini penting banget buat kalian yang pengen berbakti sama orang tua, keluarga, atau sahabat yang udah meninggal atau nggak mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel ini, biar kalian nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Badal haji secara bahasa artinya menggantikan haji. Secara istilah, badal haji adalah melaksanakan ibadah haji untuk orang lain yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi intinya, kita meminjamkan tubuh kita untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah haji atas nama orang lain. Nah, orang yang kita gantikan ini biasanya adalah orang yang sudah meninggal dunia, sakit parah, atau punya uzur syar'i yang membuatnya tidak mampu melaksanakan haji sendiri. Penting banget untuk dicatat. Badal haji ini bukan berarti kita menggugurkan kewajiban haji orang lain secara permanen ya, tapi ini adalah bentuk kasih sayang, kepedulian, dan bakti kita kepada orang yang kita cintai atau sayangi. Dengan membadalkan haji, kita berharap pahala haji yang kita lakukan juga akan sampai kepada mereka. Lalu, siapa aja sih yang boleh dibadalkan hajinya? Dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dibadalkan hajinya. Yang pertama, orang tersebut harus sudah beragama Islam. Ini jelas ya. Karena haji adalah rukun Islam yang kelima dan hanya berlaku bagi umat muslim. Yang kedua, orang tersebut harus sudah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik belum wajib melaksanakan haji, jadi mereka juga belum bisa dibadalkan hajinya. Yang ketiga, orang tersebut harus memiliki kemampuan secara finansial untuk melaksanakan haji. Artinya, dia punya cukup uang untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan lainnya selama di Tanah Suci. Yang keempat, orang tersebut harus memiliki uzur syar'i yang membuatnya tidak mampu melaksanakan haji sendiri. Uzur syar'i ini bisa berupa sakit parah yang tidak ada harapan sembuh, usia lanjut yang sangat lemah, atau kondisi lain yang membuatnya sangat sulit untuk melaksanakan haji. Dan yang kelima, jika orang tersebut sudah meninggal dunia, maka dia harus sudah berniat untuk melaksanakan haji semasa hidupnya. Jadi, kalau dia belum pernah berniat haji, maka tidak boleh dibadalkan hajinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tapi, ada juga sebagian ulama yang membolehkan badal haji meskipun orang tersebut belum pernah berniat haji, dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang dan doa dari ahli warisnya. Sekarang gimana hukumnya badal haji dalam Islam? Mayoritas ulama dari berbagai mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa badal haji itu diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad yang menceritakan tentang para sahabat yang bertanya kepada beliau tentang boleh tidaknya membadalkan haji orang tua mereka yang sudah meninggal dunia atau sakit parah. Nabi Muhammad kemudian membolehkan mereka untuk membadalkan haji orang tua mereka. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua dan tidak mampu lagi untuk naik haji. Apakah boleh aku membadalkan hajinya?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya, boleh." Dari hadis ini, para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa badal haji diperbolehkan bagi orang yang sudah meninggal dunia atau memiliki uzur syar'i yang membuatnya tidak mampu melaksanakan haji sendiri. Tapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar badal haji itu sah. Salah satunya adalah orang yang membadalkan haji harus sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak boleh membadalkan haji orang lain kalau dia sendiri belum pernah haji. Ini penting banget ya, karena ibadah haji adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban kita sendiri sebelum membantu orang lain. Nah, sekarang kita bahas tata cara badal haji. Secara umum, tata cara badal haji sama persis dengan tata cara haji biasa. Orang yang membadalkan haji harus melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh, sampai tahallul.
Bedanya, saat berniat ihram, orang yang membadalkan haji harus menyebutkan nama orang yang dia badalkan. Misalnya, dia berkata, Labbaika Allahumma hajjan an fulan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji atas nama si fulan. Selama melaksanakan ibadah haji, orang yang membadalkan haji harus berniat dalam hatinya bahwa dia sedang melaksanakan haji untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dia juga harus berusaha untuk melaksanakan semua rukun dan wajib haji dengan sebaik-baiknya, agar hajinya diterima oleh Allah dan pahalanya sampai kepada orang yang dia badalkan. Penting juga untuk diingat, orang yang membadalkan haji harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan dari orang lain. Niat yang ikhlas akan membuat hajinya lebih bernilai di sisi Allah. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam badal haji. Pertama, orang yang membadalkan haji harus mengetahui tata cara haji dengan baik. Dia harus mempelajari semua rukun, wajib dan sunnah haji, serta hal-hal yang dilarang selama ihram. Kalau dia tidak tahu tata cara haji dengan baik, maka hajinya bisa jadi tidak sah. Kedua, orang yang membadalkan haji harus memiliki kemampuan fisik yang memadai. Ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan stamina dan kekuatan fisik yang prima. Kalau dia tidak kuat secara fisik, maka dia akan kesulitan melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Ketiga, orang yang membadalkan haji harus memiliki akhlak yang baik. Dia harus menjaga lisannya dari perkataan kotor, perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dia juga harus sabar, tawadu, dan saling membantu dengan sesama jamaah haji. Keempat, orang yang membadalkan haji harus menjaga kesehatan selama di tanah suci. Dia harus makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan istirahat yang teratur. Dia juga harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan dia sakit, seperti terlalu banyak beraktivitas di bawah terik matahari atau mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Kelima, orang yang membadalkan haji harus berdoa kepada Allah agar hajinya diterima dan pahalanya sampai kepada orang yang dia badalkan. Dia juga harus berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan selama melaksanakan ibadah haji. Doa adalah senjata orang mukmin, jadi jangan pernah lupakan doa dalam setiap aktivitas kita. Keenam, orang yang membadalkan haji harus memanfaatkan waktu selama di tanah suci untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dia bisa membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan melakukan amalan-amalan lainnya yang bisa meningkatkan pahalanya. Ketujuh, orang yang membadalkan haji harus menjaga kehusyukan selama melaksanakan ibadah haji. Dia harus berusaha untuk fokus dalam beribadah dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusyukannya. Dia juga harus merenungkan makna dari setiap ibadah yang dia lakukan agar hatinya semakin terpaut dengan Allah. Kedelapan, orang yang membadalkan haji harus menjaga ukhuwah Islamiyah dengan sesama jamaah haji. Dia harus saling menghormati, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dia juga harus menghindari perpecahan dan perselisihan yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Kesembilan, orang yang membadalkan haji harus menjaga kebersihan dan ketertiban selama di tanah suci. Dia harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan masjid dan tempat-tempat suci lainnya, serta mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku. Kesepuluh, orang yang membadalkan haji harus menjaga nama baik dirinya, keluarganya, dan negaranya selama di tanah suci. Dia harus berakhlak mulia, bersikap sopan, dan menghormati adat istiadat setempat. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang badal haji. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen berbakti sama orang tua, keluarga, atau sahabat yang udah meninggal atau nggak mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa, badal haji adalah amalan yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi, kita juga harus memperhatikan syarat, hukum, dan tata caranya agar badal haji yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman tentang badal haji, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi nih, kalau kalian mau membadalkan haji, pastikan kalian memilih orang yang benar-benar amanah dan terpercaya. Jangan sampai kalian tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalian bisa mencari informasi dari teman, keluarga, atau ustadz yang kalian percaya.
Atau, kalian bisa menggunakan jasa travel haji yang sudah terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Ingat ya, badal haji adalah amanah yang besar. Jadi, kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berbakti kepada orang yang kita cintai dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen kalau kalian punya pertanyaan atau saran, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu tentang badal haji. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.